Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati Paskah kita akan terus mengingat tentang korban kematian Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, dan tentu saja kebangkitannya yang memberi kita hidup dengan kuasa kebangkitan. Dengan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, kita bisa terus maju, dan bahkan dari roh kita yang mati, kita bisa mengalami kehidupan, kebangkitan, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam perjalanan iman kita. Dan kita akan membaca satu ayat dari Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dalam kisah perjalanan Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib, Dia memberikan dirinya sebagai korban tebusan buat kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Ada sebuah penggalan kisah menarik ketika Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyakiti Dia, untuk orang-orang yang menolak Dia, untuk orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Mungkin ini sesuatu yang berat, dan pasti sesuatu yang berat bagi kehidupan Yesus secara pribadi ketika Dia hendak datang untuk mengekspresikan kasih dan cintanya buat kita manusia ciptaan. Tetapi Dia justru menerima perlakuan yang buruk. Tetapi Yesus juga telah mengetahui bahwa memang itulah tugasnya selama Dia hidup di dunia, yang hanya hidup di usia sampai 33 tahun. Dia tahu Dia harus lahir untuk mengalami kematian untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Di tengah-tengah ketaatannya, Dia memberikan dirinya untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dia berdoa bagi orang-orang yang menyakitinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di pihak Yesus, Dia mengerti apa yang Dia kerjakan, apa panggilannya di dalam Bapaknya. Dia ingin menyelesaikan apa yang menjadi panggilannya. Tapi di sisi lain, Dia tidak terikat dengan sakit hati ketika Dia diperlakukan dengan tidak baik. Karena Yesus tahu, Yesus mengerti untuk apa Dia hidup di dunia, untuk apa Dia mengerjakan semua itu, yaitu untuk kemuliaan Bapa, sehingga Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Di pihak lain, kita perlu doa seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita perlu mendapatkan roh hikmat dan pengertian, roh hikmat dan roh pewahyuan, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengerti akan kehendak Allah Bapa dalam hidup kita, sama seperti Yesus, maka itu akan menolong kita untuk bisa berdoa bagi orang-orang yang mungkin berbuat salah, merugikan kita. Karena Yesus mengerti apa kehendak Bapa, sehingga Dia tahu bahwa orang-orang itu memang adalah orang-orang yang belum mengerti akan kehendak Bapanya, sehingga Yesus bisa berdoa untuk mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau kita tidak diberikan pengertian dari sorga, dari Bapa, kita bisa berbuat sesuatu yang salah, yang fatal, mungkin yang brutal, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi atau mungkin prajurit Roma kepada Yesus. Di sisi lain, Yesus bisa mengampuni mereka karena Yesus tahu bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya adalah orang-orang yang masih terbelenggu dengan kegelapan, dengan dosa. Karena kalau orang mengenal siapa Kristus dan dia mengenal rencana Allah, tidak mungkin orang-orang itu menyalibkan Dia. Maka hari ini kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kita roh hikmat dan roh pewahyuan, supaya kita mengerti dan mengenal akan kehendak Allah. Kita melakukan apa yang Dia mau, sama seperti Kristus taat sampai mati di kayu salib, dan Bapa selalu menyertai kehidupannya. Demikian juga kita akan terus berjalan, berbuah di dalam pengertian, dalam tuntunan Tuhan. Selalu ada kekuatan dalam hidup kita, karena Bapa kita di surga selalu menuntun, memberikan kekuatan, memberikan kita pengertian, sehingga itu muncul dalam buah-buah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.